Ketahanan pangan nasional sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Menurut undang-undang tersebut, pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan di suatu negara. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, gizi, hingga keterjangkauannya. Dengan adanya ketahanan pangan, kehidupan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif jadi lebih terjamin. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan merupakan akses terhadap pangan atau pasokan pangan yang menjadikannya lebih sehat dan bergizi secara optimal. Untuk membangun ketahanan pangan menjadi lebih baik lagi, pemerintah membuat 4 pilar untuk mencapai ketahanan pangan tersebut, yaitu yang pertama, ketersediaan pangan atau produksi dan import, yang kedua, cadangan pangan, yang ketiga, penganekaragaman konsumsi dan keamanan terhadap pangan, dan yang keempat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Beberapa faktor yang mengancam ketahanan pangan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu kondisi politik, keamanan, dan ekonomi yang rendah. Jadi semakin aman kondisi politiknya, maka semakin stabil pula ketahanan untuk pangan. Yang kedua, yaitu sarana dan prasarana. Hal ini digunakan untuk alat distribusi pangan, baik lewat jalur darat, udara, dan laut. Namun masih ada sarana dan prasarana di Indonesia yang masih belum memadai untuk distribusi pangan ke daerah terpencil. Yang ketiga, penguasaan teknologi. Yang keempat, mengenai lahan. Lahan yang sempit akibat pembangunan pemukiman sehingga ketersediaan lahan untuk produksi pangan menjadi lebih sedikit. Nah, yang terakhir itu tentang iklim. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, terkadang dilanda cuaca panas yang ekstrim sehingga menimbulkan kekeringan. Ada 4 faktor fisik yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu yang pertama, lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama terkait sumber pangan hasil budidaya, pertanian, dan perkebunan. Yang kedua, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan bagaimana sebagian nelayan di Indonesia masih bergantung pada kondisi angin saat akan pergi melaut untuk menangkap ikan. Apabila kondisi angin tertiup sangat kencang, terlebih terjadi badai, nelayan cenderung mengurungkan niat untuk melaut. Contohnya, di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Yang ketiga, teknologi. Teknologi dapat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Dan kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Yang keempat, infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan tentu membutuhkan infrastruktur perhubungan yang baik. Ketersediaan sarana prasarana perhubungan terutama melalui laut dan udara menjadi hal yang penting guna menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Begitupun dengan prasarana darat, yaitu jalan dan jembatan. Tersedianya jalan dan sarana prasarana perhubungan yang baik sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari satu ke daerah lainnya. Indikator ketahanan pangan meliputi daya beli konsumen, ketersediaan makanan, kualitas, dan keamanan makanan. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Adapun bahan industri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Komoditas bahan mentah ini pada umumnya tidak bisa langsung diolah oleh masyarakat karena hanya bisa diolah industri besar yang memiliki fasilitas khusus. Contohnya seperti getah karet, kelapa sawit, biji besi, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah yang telah diolah secara ringan. Bahan baku ini masih jauh dari barang jadi. Contoh dari bahan baku yaitu seperti kapas untuk produksi tekstil, gula untuk bahan baku makanan, atau kedelai bahan baku industri kecap, tahu, dan tempe. Yang ketiga yaitu bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi merupakan barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Contohnya, kain yang banyak dijual untuk kemudian dijadikan pakaian atau tirai di rumah. Berkaitan dengan bahan baku, ada 3 jenis industri. Yang pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Yang kedua, industri non-ekstraktif, industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya, industri pakaian jadi. Yang ketiga, industri fasilitatif atau industri tersier merupakan industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Energi baru dan energi terbarukan adalah dua konsep penting dalam konteks keberlanjutan energi. Meskipun sering digunakan secara bergantian, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengertian dan aplikasinya. Energi baru adalah sumber energi yang baru ditemukan dan dikembangkan secara komersial. Sumber energi baru umumnya termasuk energi nuklir, gas alam terkompresi, dan gas alam cair. Sumber-sumber ini dianggap baru karena mereka belum dikembangkan secara luas di masa lalu. Energi baru bukanlah energi terbarukan karena mereka tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu yang singkat. Sementara itu, energi terbarukan adalah sumber energi yang diperbaharui secara alami dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh energi terbarukan termasuk energi surya, energi angin, dan energi hidro. Energi terbarukan juga mencakup biomasa, yaitu bahan bakar yang dihasilkan dari tanaman atau limbah organik seperti kayu bakar, etanol, dan biodiesel. Secara keseluruhan, energi baru dan energi terbarukan ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengertian dan aplikasinya. Sementara energi baru adalah sumber energi yang baru ditemukan dan dikembangkan secara komersial, sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang diperbaharui secara alami dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, penggunaan energi terbarukan dianggap lebih baik dalam konteks keberlanjutan energi. Selanjutnya, energi terbarukan ini dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, energi terbarukan tenaga angin. Energi yang dihasilkan dari pergerakan angin umumnya dihasilkan dengan menggunakan turbin angin yang mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu energi terbarukan tenaga air. Energi yang dihasilkannya yaitu dari air. Umumnya dihasilkan dengan menggunakan turbin air yang mengubah energi kinetik dari air menjadi energi listrik. Yang ketiga itu energi terbarukan tenaga biomasa. Energi yang dihasilkan dari sumber daya organik seperti limbah pertanian, limbah industri, atau kayu bakar. Umumnya dihasilkan dengan mengubah biomasa menjadi gas bio atau biofuel. Yang keempat yaitu energi terbarukan surya. Energi yang dihasilkan dari sinar matahari yang umumnya dihasilkan dengan menggunakan panel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dan yang kelima yaitu energi terbarukan geotermal. Energi yang dihasilkan dari panas bumi yang umumnya dihasilkan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga geotermal yang mengubah panas bumi menjadi energi listrik. Jadi, setiap jenis energi terbarukan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Misalnya, energi surya dapat dihasilkan di hampir seluruh wilayah dunia, tetapi biayanya cukup mahal. Sedangkan energi tenaga air dan angin dapat dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih rendah, tetapi hanya tersedia di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki sumber daya alam yang cukup. Berikut ini salah satu contoh dari energi terbarukan, yaitu berupa biomasa, angin, dan energi surya matahari.